Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratilia Maharani, NIM 2519126 dari kelas PTK 4D. Di sini saya akan mencoba menjelaskan security dalam sistem terdistribusi. Security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan menyamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utama dari sebuah keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses. Ancaman keamanan yang pertama yaitu lag act, yaitu pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses. Tampering yaitu pengubahan informasi secara ilegal. Vandalism yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Serangkaian pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang disamarkan secara ilegal. Jenis serangan yang pertama yaitu serangan pasif, hanya untuk mengamati komunikasi atau data. Yang kedua yaitu serangan aktif, memodifikasi komunikasi atau data seperti pemalsuan atau pengubahan email, TCP atau IP spoofing. Metode penyerangan yang pertama yaitu eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain. Message tampering yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Keempat, replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima yaitu denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan oleh user lain. Dasar mekanisme keamanan yang dibangun pertama yaitu enkripsi digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas, dan non-repudiation. Algoritma checksum atau hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Manajemen kunci. Kelas kunci terbagi atas dua. Yang pertama yaitu short term session key, disebut juga dengan ephemeral keys. Secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak, digunakan untuk satu kali session kemudian dibuang. Yang kedua itu long term keys, dihasilkan secara eksplisit oleh user. Tujuan long term keys ada dua, yaitu authentication termasuk kontrol akses, integritas, dan non-repudiation. Yang kedua itu confidentiality, untuk membuat session key kemudian melindungi data yang tersimpan. Serangan-serangan yang pernah terjadi pada cloud database
Yang pertama yaitu denial of service attack. DOS menggunakan serangan yang paling mudah dipasang dan paling merusak. Namun sering berjalannya waktu, serangan tersebut telah dapat diatasi dengan efisien. Beberapa penyedia cloud sudah mengatasi infrastruktur cloud guna mencegah atau mengurangi serangan ini. Namun beberapa solusi belum dapat mendeteksi secara sempurna semua kemungkinan serangan. Tujuan dari serangan ini adalah mencegah pengguna menikmati layanan yang diberikan oleh server. Server melayani permintaan pengguna selama 24 jam. Namun apabila terkena serangan ini, pengguna tidak bisa menikmati layanan server. Pada kasus di bidang keamanan, tidak ada solusi yang sempurna. Akhirnya biasanya bermuara pada kompromi yang ditentukan oleh administrator sistem. Serangan ini adalah serangan adalah serangan favorit pada attacker untuk melumpuhkan layanan dari sebuah host yang terhubung ke internet sementara. Hampir setiap situs besar menjadi korban serangan ini. Serangan ini pernah terjadi pada server DNS pada Jumat 21 bulan 10 2016 jam 7.10 UTC, menyebabkan sejumlah layanan online besar menjadi lambat bahkan tidak dapat diakses. Serangan ini terbilang cukup fatal karena server DNS digunakan oleh banyak nama besar seperti GitHub, Twitter, Spotify, dan lain-lain. Serangan ini merupakan serangan paket data yang menyerang ke server, membuat server semakin melambat, bahkan jika terlalu besar mengakibatkan server tumbang. Yang kedua yaitu ransomware. Ransomware yang merupakan jenis malware yang dapat menyandra sistem paling sering dengan mengenkripsi atau mencuri data dan melakukan pemerasan. Serangan ransomware yang diamati menargetkan kerentanan pada database MongoDB. Peneliti keamanan menyebutkan serangan ini sebagai ransak dan memperkirakan lebih dari 40.000 database terkena dampak dalam 2 minggu pertama. Penelitian menunjukkan bahwa server Elasticsearch yang telah dianggap rentan sehingga bisa diakses melalui internet publik terkena serangan ransomware. WannaCry PT 0. Terdapat 2,515 server Elasticsearch yang harus ditebus. Sebanyak 34,298 kasus Elasticsearch yang rentan masih terbuka. Pada hari selanjutnya, jumlah server yang terkena meningkat lebih dari 5.000. Sebagian besar adalah server Elasticsearch yang rentan terbuka di Amazon Web Services atau AWS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.